السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah Masjid Al-Muhajirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan tafsir Al-Qur'an Al-Azim, dan kita masuk ke dalam surat At-Takatsur, kemudian Al-Qari'ah, dan kalau ada waktu insyaallah akan sampai Al-Adiyat. Silahkan kalau bapak-bapak sekalian ada yang ingin membuka Qur'annya juga. Kita mulai di surat At-Takatsur. Alhaakumut Takatsur. Takatsur ini adalah surat Al-Makkiyah. Para ulama berbeda pendapat apakah dia surat Al-Madaniyah atau Makkiyah. Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah. Ya, jadi bukan surat yang turun di Mekah, tapi surat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah. Nah, makanya surat An-Nasr, ya, itu surat apa? Madaniyah, padahal turunnya di Mekah. Karena dia datang setelah hijrah. Nah, jadi kalau setelah hijrah itu surat Madaniyah. Kalau Makkiyah itu sebelum hijrah. Nah, At-Takatsur ini para ulama khilaf apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Karena audiensnya berbeda. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal insan, ketika turunnya di Makkiyah, maka maknanya audiensnya adalah orang-orang kafir Quraisy. Kalau turun di Madaniyah, maka audiensnya adalah orang-orang Muhajirin dan Ansar. Ya, itu demikian. Alhaakumut Takatsur. Dan ini adalah surat yang diberi nama antara lain surat Alhaakumut Takatsur atau surat At-Takatsur atau surat Al-Maqbarah. Nah, karena bahasa Al-Maqbarah atau hatta zurtumul maqabir, maqbarah, ini hanya ada satu kata dia itu di surat At-Takatsur. Di selain surat At-Takatsur tidak ada kata Al-Maqbarah yang maknanya adalah kuburan. Jadi tidak ada kata kuburan kecuali di surat At-Takatsur, Maqbarah. Ya. Alhaakumut Takatsur, telah melalaikan kalian, yaitu apa? Bermegah-megahan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menspesifikan apa yang dibangga-banggakan atau dimegah-megahkan oleh manusia. Makanya di antaranya Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu menafsirkan bahwa seluruh hal yang mana dapat melalaikan kita dari perkara akhirat dan kita berbangga-bangga dengannya, maka itulah termasuk hal yang masuk ke dalam kategori At-Takatsur. Saling membanyak-banyakan, ya, memperbanyak-banyak diri. Ketika kita punya satu, kita compare dengan punya orang lain. Berlomba-lomba terhadap satu hal, dan tapi orientasinya itu bukan tujuan utamanya, yaitu akhirat. Anda berorientasi ingin tinggi-tinggian jabatan, kemudian banyak-banyakan harta. Selama orientasi Anda itu bernilaikan akhirat, saya kalau misalkan kaya, kalau misalkan pangkat saya tinggi, saya ingin buat karyawan semua saya wajib sholat di masjid. Ini bernilai pahala. Saya kalau banyak harta, saya ingin bangun panti asuhan banyak. Saya ingin wakafkan banyak harta saya. Ini bernilai pahala. Tapi kalau kita mengumpulkan harta, pangkat, jabatan untuk status sosial semata, dianggap orang, nih fulan sebagai orang yang kaya, fulan pangkatnya tinggi, fulan hanya ingin dikatakan qala, cuma ingin dikatakan itu seperti itu doang, maka itu tidak ada bedanya dengan orang kafir. Karena orang kafir tidak ada orientasi akhirat, dia hanya ada orientasi dunia saja. Nah, jadi kalau bisa kita gabungkan, kita mencari dunia sebanyak-banyaknya, tapi ada orientasi akhirat itu lebih baik daripada cuma orientasi dunia doang. Nah, sebagian orang zaman sekarang ini masuk ke dalam kategori At-Takatsur. Ada orang yang mengumpulkan benda harta tapi sama sekali tidak bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Contoh, ada orang Pak itu ngumpulin koleksi perangko. Apa manfaat bagi dunia dan akhiratnya? Ada orang koleksi apa namanya ini apa? Batu akik. Kumpul banyak sekali.
Adakah manfaat untuk dunia dan akhiratnya? Ada orang suka koleksi mainan Hot Wheel. Punya koleksi Hot Wheel banyak. Tidak ada bermanfaat dunia dan akhiratnya. Kalau mungkin hanya membawa manfaat bagi dunia, Anda mengumpulkan harta jabatan, manfaat bagi dunia itu mungkin dimaklumi. Tapi ada orang yang mengumpulkan sesuatu yang tidak sama sekali bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Dan itu kita saksikan sekarang. Ini dia mau jawab apa ntar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang akan ditanyakan nanti dua hal, dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau habiskan. Ya. Alhaakumut takatsur. Makanya di sini kita apapun ya, ilmu kah, titel kah, kemudian pangkat jabatan, semuanya itu termasuk kategori at-takatsur selama dia melalaikan dari akhirat. Ketika dia tak melalaikan dari akhirat, maka dia bisa bernilai pahala. Makanya kata para ulama, yang dipuji Allah itu bukan yang zikir 24 jam di masjid. Yang dipuji Allah itu bukan yang sholat di masjid dari subuh sampai Isya 24 jam gak keluar-keluar, bukan itu yang dipuji. Tapi yang dipuji adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Yaitu mereka yang bekerja di luar, artinya bukan di masjid, di luar bekerja. Tapi ketika panggilan azan mereka datang pergi ke masjid. Ini yang dipuji oleh Allah. Artinya mereka melakukan aktivitas duniawi, aktivitas sosial, tetapi ketika panggilan Allah mereka tak lupa dengan panggilan Allah tersebut. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Kemudian Allah lanjutkan ayatnya, hatta zurtumul, sampai kalian mengunjungi. Nah, di sini Allah pakai kata zurtum. Sampai kalian mengunjungi kuburan. Padahal hakikatnya maksudnya adalah sampai kalian masuk ke dalam kuburan sampai kalian meninggal, begitu maksudnya. Kenapa Allah pakai kata zurtum? Yaitu artinya mengunjungi. Kata para ulama maknanya adalah karena kuburan itu tempat sementara. Di mana ketika kita mendatangi suatu dan kita cuma mengunjunginya, maknanya kita cuma sementara. Karena ada kehidupan yang lebih lama daripada kuburan. Kita dikubur, Pak. Patoklah cuma ribuan tahun saja. Kalau ternyata memang kiamat 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi. Cuma ribuan tahun. Sedangkan di hari kiamat, yaumin ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari seperti 1000 tahun. Kita berapa hari di sana? Sedangkan menunggu keputusan Allah saja itu berpuluh-puluh tahun. Ya. Dan itu berhari-hari. Berhari-hari maksudnya satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Baru menunggu keputusan Allah doang sebelum dimulai persidangan. Mengerikan. Ya. Makanya kehidupan di kuburan cuma sementara. Apalagi kehidupan di dunia ini. 60-70. 1,5 jam, 90 menit kalau dikonversikan. Satu hari 1000 tahun berarti 60 tahun itu sama dengan 1,5 jam. 90 menit. Jauh perbedaannya. 90 menit ini menentukan posisi status kita nanti di hari kiamat. Apakah kita ashabul yamin atau ashabul shimal? Apakah kita golongan kanan atau golongan kiri? Apakah kita masuk surga atau masuk neraka? Semoga masuk surga semua. Kalla saufa ta'lamun. Ya. Sekali-kali tidak. Nah, kalla ini maknanya ada dua. Terkadang Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah sekali-kali tidak. Terkadang juga maknanya adalah haqqan. Haqqan itu sungguh benar-benar. Kalau sungguh benar-benar itu tidak ada persentasi margin errornya. 100% benar. Kalla saufa ta'lamun. Nah, ini adalah dalil sebagaimana kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya bahwa beliau menjelaskan ini adalah ayat berkenaan dengan adanya azab kubur. Sampai-sampai kata Ali bin Abi Thalib, sebelumnya kami tidak percaya adanya azab kubur. Sampai datangnya ayat ini. Kalla saufa ta'lamun. Karena ia datang setelah hatta zurtumul maqabir. Makanya azab kubur itu betul-betul ada. Dan dia akan mengazab pelakunya karena dosa-dosa kecil. Ada orang yang diazab karena buang air kecil, nggak cebok. Apalagi orang yang habis junub, nggak mandi. Ya, mungkin kalau kita sering lihat ya ada supir itu kencing di pinggir jalan nggak istinja, gimana dia bisa menghadapi azab kubur nanti? Ya, maka minimal istinja, cari batu atau cari daun, istinja atau bawa gelas aqua. Jangan cuman, apalagi kita sering lihat di bandara ada orang kencing nggak cebok. Sekarang itu urinoir ya, itu nggak ada nggak ada tetes buat ceboknya, Pak. Makanya usahakan di toiletnya aja, nggak usah yang berdiri.
Karena udah nggak ada bola ceboknya, gimana mau cebok? Coba bayangkan. Sampai seperti itu, kita nggak merhatikan masalah kesucian. Summa kalla saufa ta'lamun. Di sini Allah katakan sampai tiga kali ayat. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamun ilmal yaqin. Ini 3 ayat ini maknanya sama semua. Saking ingin Allah menguatkan bahwa azab kubur itu benar-benar ada. Nah, kalau dosa-dosa kecil aja itu bisa diazab di kuburan, apalagi dosa besar. Itu kias aulawinya. Ya. Jadi maknanya bukan berarti kalau dosa besar nggak diazab kubur, salah. Karena dosa kecil aja diazab, apalagi dosa besar. Dan pada saat di kuburan kita akan diperlihatkan surga dan neraka. Ya, diperlihatkan surga dan neraka. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, dan kalian akan betul-betul mengetahui ilmal yaqin. Nah, jadi kita sering mendengar ada ilmul yaqin, ada ainul yaqin, ada haqqul yaqin. Ya. Kalau ilmul yaqin itu kita mengetahui secara pasti, tetapi kita belum melihatnya, belum pernah merasakan. Sebagai contoh, ada seorang, dia belum pernah ke Ka'bah, belum pernah umroh, belum pernah haji. Tapi dia tahu kalau Ka'bah itu ada. Ini namanya ilmu yakin. Seseorang yakin bahwa surga dan neraka itu tahu. Surga dan neraka itu ada. Tapi dia belum pernah menyaksikan surga, belum pernah menyaksikan neraka. Tapi dia yakin bahwa surga dan neraka itu ada karena dalilnya sangat jelas dan sangat banyak. Ini namanya ilmu yakin. Nanti ketika kita sudah berada di sirat, di hari kiamat, itu udah masuk ke kategori yang kedua, yaitu ainul yakin. Kita menyaksikan betul-betul sirat ada dibentangkan di depan kita. Surga dan neraka itu ada. Kita diperlihatkan secara jelas, nyata, mata, kepala, telanjang. Namanya ainul yakin. Baru melihat. Yang ketiga adalah haqqul yakin. Di mana kita betul-betul merasakan rasanya kenikmatan surga atau azab di neraka. Ini namanya haqqul yakin. Nah, jadi kalau misalkan ada orang pedalaman, contohlah orang Badui, dia nggak punya akses apapun, tapi dia pernah dengar bahwa di Mekah, di Arab Saudi itu ada Ka'bah. Ini namanya ilmu yakin. Dia belum pernah lihat. Kita mungkin lebih sering lihat YouTube ada Ka'bah. Kita udah masuk ke dalam ilmu yakin. Kita ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sudah masuk haqqul yakin. Karena merasakan dan menyaksikan sekaligus menikmati rasanya tawaf di Ka'bah. Semoga semua di sini bisa haji. Ya. La tarawunnal jahim. Kalian juga akan menyaksikan jahim. Nah, jadi neraka itu banyak nama-namanya. Sebagaimana surga itu banyak pintunya. Ya, ada Babur Rayyan, ada surga Firdaus. Kalau neraka juga ada banyak nama-namanya. Di antaranya nama jahim. Ada juga jahannam, ada juga hatamah, ada juga sa'ir, ada juga saqar, ada juga malhamah, ada juga hawiyah. Nah, banyak nama-namanya. Jahannam, contoh. Jahannam itu maknanya adalah tempat paling inti. Ya. Jadi orang yang masuk neraka Jahannam berarti dia paling kerak. Di paling bawah. Ya. Jahannam. Ada juga sa'ir. Sa'ir itu yang menyalakan. Sakar juga. Hawiyah. Sebagaimana kita sering dengar, ada hawiyah. Hawiyah itu adalah jenis neraka yang mana pelakunya atau penghuninya itu dilemparkannya dengan cara kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dilempar. Nah, itu hawiyah. Ya, banyak nama-namanya. La tarawun, kalian akan betul-betul menyaksikan jahim. Ketika kapan? Ketika nanti di sirat. Ya. Semua orang akan melewati sirat, Pak. Dan semuanya tolak ukurnya adalah amalan kita. Ada yang melewati sirat seperti kuda berlari. Ada yang melewati sirat seperti cahaya, kilatan cahaya. Ada yang melewati sirat seperti orang tergopoh-gopoh merangkak. Semuanya itu tergantung cahaya. Karena semua membawa masing-masing cahaya. Dan cahaya itu akan menentukan seberapa cepat dia melewati sirat. Ada yang bawa cahaya sebesar gunung. Sebagian dalam sebuah hadis. Ada yang bawa cahaya sebesar ujung jari. Dia bawa cahaya segini. Gelap semua, Pak. Kalau itu yaumuz zulmah. Gelap, nggak ada penerangan sama sekali. Dan kita masing-masing bawa cahaya-cahayanya tergantung daripada amalan. Apa yang menjadikan amalan kita bisa bercahaya di situ? Dan kita bisa bercahaya di situ adalah apa? Salat. Nah, karena kata Nabi SAW, as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Yang mana ketika orang bisa menghadirkan kualitas terbaiknya dalam salat, berarti dia mempersiapkan cahaya nanti ketika melewati sirat.
Ya. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Di sini Allah katakan lagi. Jadi kan ada ilmu yakin, kemudian kalian betul-betul akan melihatnya dengan mata kepala. La tarawunna 'ainal yaqin. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan dipertanyakan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Demi Allah, Pak. Aqua gelas ini yang akan saya minum ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat. Karena ini kenikmatan. Demi Allah, satu biji kurma, seandainya saya menyuapkan itu ke mulut saya, itu akan ditanyakan oleh Allah, karena itu kenikmatan. Demi Allah, Pak, waktu luang Anda sekarang pada Isya, pilihan antara mendengarkan kajian atau pulang ke mes main HP itu adalah pilihan, dan kenikmatan itu pun akan ditanya waktu luang. Semua kenikmatan berupa kesehatan yang kita sekarang miliki pada saat ini adalah kenikmatan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tus'alun yauma idzin 'anin na'im. Kita semua akan ditanyakan kenikmatan itu. Ya, apakah kenikmatan itu kita pergunakan sebagaimana semestinya atau justru sebaliknya? Sebagaimana, Pak? Kita semua di sini diberikan fasilitas mes. Diberikan fasilitas makan. Ini tujuan perusahaan apa? Supaya menunjang kinerja kita dalam bekerja, kan begitu. Sama saja, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita fasilitas dunia dan seisinya, tujuannya untuk menunjang kita sebagai hamba dalam beribadah. Ketika perusahaan melihat karyawannya kok tidak menggunakan mes sebagai semestinya, kok tidak menggunakan fasilitas olahraga sebagai semestinya, apa yang akan dilakukan oleh perusahaan? Memecat karyawannya. Terlebih lagi Allah, ketika fasilitas dunia dan seisinya tidak digunakan untuk menunjang kita sebagai hamba untuk beribadah kepadanya, tentu Allah akan murka. Ya. Nah, lanjut lagi kepada surat Al-Qari'ah. Nah, Al-Qari'ah ini maknanya adalah hari kiamat. Nah, jadi sebagaimana tadi neraka ada banyak namanya, surga ada banyak namanya, hari kiamat pun ada banyak namanya. Al-Qari'ah ini adalah artinya suara yang menghentakkan. Ya, suara yang menghentakkan. Menghentakkan sampai masuk ke dalam dada dan jiwa. Ya, karena nanti setiap kali goncang itu adalah hentakan. Sebagaimana gempa itu Pak ada hentakannya. Ya. Mungkin kalau Bapak pernah merasakan bagaimana rasanya gempa di Jogja atau di Aceh atau di Palu. Itu kalau orang yang betul-betul merasakan rasanya gempa itu dia akan merasakan pekikan, teriakan yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan sekali teriakannya. Ya. Dan itu nanti di hari kiamat melebihi, teriakan itu melebihi teriakan pada gempa-gempa biasa. Al-Qari'ah ini betul-betul goncangan atau pekikan yang sangat membuat menghuncam dada kita. Mal Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Dan hari kiamat itu dinamakan juga Al-Qari'ah. Ya, kadang-kadang Al-Qiyamah. Al-Qiyamah itu maknanya apa? Berdiri. Karena semua di antara kita nanti berdiri. Tidak ada satupun yang duduk. Jongkok nggak ada. Semua berdiri, Pak. Makanya disebut qiyam. Qiyam maknanya berdiri. Ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, ini Allah sering ketika Allah menjelaskan sesuatu, Allah tuh pakai nanya dulu. Ya. Apakah kalian tahu apa itu qari'ah? Makanya dalam mengajar itu biasanya ada uslub, ada metodologi ketika kita ingin menjelaskan sesuatu, kita nanya dulu ke audiens. Begitu pula Rasul ketika menjelaskan sesuatu nanya dulu. Ya, baru dijelaskan agar kita terpusatkan perhatiannya kepada si pembicara. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada saat itu manusia seperti laron berterbangan. Mengapa seperti laron? Kata para ulama maknanya adalah karena pada saat itu kita kebingungan. Dibangkitkan dari kuburan, kita kebingungan kemana kemari, nggak jelas. Bingung. Ini kok seperti ini keadaannya. Semua datar pada saat itu, Pak. Nggak ada gunung. Jadi pada saat itu bumi itu semua jadi datar. Bukan bulat lagi, jadi datar, Pak. Sedatar-datarnya. Jadi orang nggak ada mampu yang mengumpet di tempat-tempat tersembunyi. Semuanya datar. Dan semuanya dalam keadaan telanjang bulat. Tidak sama sekali membawa alas kaki sedikit pun. Satu helai kain pun tidak ada yang menempel dalam tubuh kita. Atau di atas tubuh kita. Dahsyatnya hari kiamat. Ya. Kemudian di sini Allah katakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Siapa yang berat timbangannya. Nah, di hari kiamat itu betul-betul ada timbangan, Pak. Timbangan secara hakiki nyata. Timbangan yang seperti kita lihat timbangan. Cuman bentuknya wallahu alam seperti apa. Ya.
Dan timbangan itu yang akan menimbangkan amalan kita baik buruknya. Sekecil apapun akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pahala kepada kita itu sangat rahmat sekali. Baik sekali. Kita ngerjain satu amalan kecil doang, dilipat gandakan. Tapi ketika kita ngerjain dosa, Allah cuma balas sesuai kadar dosa kita. Bagaimana tidak baik Allah? Tapi kalau kebaikan Allah seperti ini saja, masih ada yang amal timbangan keburukannya lebih tinggi, lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Coba melampaui batas seperti apa hamba ini? Ya kan? Nah, kata para ulama, Allah itu sudah begitu baik. Karena misalkan begini Pak, kita balance contohlah. Maksiat 10 kali, beribadah 10 kali. Oke? Itu kan berarti kan kalau maksiat dikalinya 1. Karena nggak dilipat gandakan. Kalau taat ibadah dikali berpuluh-puluh kali, bahkan ratus kali, bahkan sampai tak terhingga. Yudha'af ila ad'af katsirah. Nggak ada batasnya. Otomatis kan pasti lebih tinggi kan? Nah, kalau misalkan ternyata Pak, kita melihat timbangan kita kok lebih banyak keburukannya, berarti ini hamba melampaui batas. Karena Allah sudah begitu baik menggunakan sistem dan skema untuk hambanya dengan begitu rahmatnya. Nah. Kemudian fahuwa fi 'ishatir radiyah, dan dia nanti akan berada dalam kehidupan yang diridhai, kehidupan yang penuh isinya kenikmatan doang. La khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun, yaitu kehidupan di mana tidak ada lagi kekhawatiran tentang masa depan dan kesedihan di masa lalu. Jadi Pak, mengapa di surga itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala kita nggak ada tidur, nggak ada mengantuk. Kemudian kita nggak ada sedih, nggak ada rasa khawatir. Karena yang membuat dunia ini sesak itu cuma 2 biasanya Pak. Sebagaimana la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun, 2. Yaitu huznun dan khaufun. Kita khawatir terhadap apa yang akan datang, dan kita sedih terhadap masa lalu kita. Itu yang membuat dunia ini rasanya sempit. Seandainya orang lapang, nggak terlalu khawatir terhadap apa yang datang di masa depan. Kita ada planning. Tapi nggak terlalu khawatir, nggak terlalu overthinking. Betapa banyak orang stres sekarang, dia butuh hilang. Itu karena apa, Pak? Karena overthinking, ya kan? Karena khawatir di surga nanti itu nggak ada lagi overthinking, nggak ada lagi hilang, semuanya healing, Pak. Nah. Kemudian di surga itu kenikmatannya tidak bosan. Kita Pak, kalau makan seenak apa? Contoh kalau makan sushi. Meskipun saya nggak suka sushi, saya suka rendang. Kalau makan rendang, seenak-enaknya makanan di paling top di dunia, itu ada bosannya. Dan ada tingkat satisfied-nya. Ketika tingkat kepuasan kita itu sudah puncak, kalau mau dimakan lagi, itu akan enak, ya kan? Tapi di surga, mau makan apa, tingkat kepuasan selalu berada di atas puncak. Nggak pernah turun, nggak pernah naik, terus di atas puncak. Nikmat semua. Ra'aital ladzi fama ra'aita mulkan 'azima. Jadi setiap kali na'iman wa mulkan 'azima. Setiap kali kita melihat apapun yang kita lihat, pandangan kita lemparkan kemana pun, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya adalah kenikmatan. Itu di surga. Ya. Makanya Allah desain berbeda dengan di dunia yang ada kesedihan, ada kesenangan, ada suka, ada duka, ada berkumpul, ada pisah. Ya. Wa amma man khaffat mawazinuh. Dan siapa yang ringan amalannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah di hawiyah. Nah, di sini Allah katakan ummuhu. Mengapa katakan ibunya? Ummu itu artinya ibu. Maka ibunya adalah hawiyah. Mengapa? Karena ibu itu adalah tempat kembali seorang anak. Nah, tempat kembali seorang anak. Ketika anak ditinggalkan, yang pertama kali ia peluk ketika ia bertemu kembali kedua orang tuanya, siapa? Ibunya. Karena ibu adalah tempat kembali paling nyaman. Seorang anak ketika pertama kali dia jatuh, apa yang pertama kali diucapkan oleh lisannya? Mama, ibu. Karena ibu adalah tempat kembali. Neraka hawiyah ini nanti ada seperti posisi ibu bagi orang-orang penghuninya. Dia menantikan kedatangan penghuninya. Begitu pula penghuninya. Nanti mereka akan seperti ingin memeluk dan diperangkap oleh neraka hawiyah.
Nah, di sini Allah pakai uslub ummuhu. Ya. Wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah itu apa? Apa itu neraka apa mahiyah itu, hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat menyala. Ya, jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwa kehidupan ini hanya sementara saja. Apa yang kita kumpulkan nanti akan habis. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu bunu adam mali wa mali. Setiap anak Adam itu perkataannya itu mengucapkan hartaku, hartaku. Sibuk dengan perkara-perkara yang sama sekali tidak membawa manfaat bagi akhiratnya. Wa hal laka ya bani Adam min malik? Memangnya hartamu itu mau diapain, kata Nabi? Illa ma akalta fa afnait. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, nantinya akan menjadi seperti apa yang kau lihat, akan menjadi kotoran yang akan kau buang di kamar mandi. Au ma labista fa ablait. Apa yang kau gunakan, baju branded, sepatu branded, HP branded, semuanya kau gunakan, semuanya akan usang seiring berjalannya waktu. Au ma tasaddaqta fa amdait. Tetapi yang kau infakkan, itulah yang akan menjadi tabunganmu nanti di akhirat. Ini kata Nabi, bagaimana Nabi mengubah mindset kita. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing, kemudian membagi-bagikannya kepada para sahabatnya, menyuruh Aisyah membagi-bagikan daging kambing tersebut setelah dimasak. Kemudian Nabi menanyakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari kambing tersebut? Kata Aisyah, "Ma baqiya minha illa katifuha." Enggak ada yang tersisa ya Rasulullah kecuali pundak kambing tersebut saja. Kecuali potongan dari pundak kambing itu, sisanya sudah dibagikan semuanya. Apa jawab Nabi yang luar biasa? Baqiya kulluha illa katifaha. Semuanya itu tersisa kecuali pundaknya saja. Bayangkan, Pak. Mindsetnya dirubah. Jadi yang tersimpan itu adalah yang sudah diinfakkan. Sedangkan yang kita simpan berikut ini belum kita simpan. Nah, betapa mindset itu dirubah oleh Nabi. Hakikatnya harta kita itu hakikatnya bukan yang kita pegang sekarang. Bukan dari rekening kita, Pak. Bukan. Karena ada peluang sebagaimana kata Ustaz Dwi dalam kultumnya kan, yang dari rekening kita itu bukan rezeki kita semua. Tapi rezeki orang lain. Karena ketika kita meninggal dunia, harta kita habis dibagikan oleh kepada ahli waris. Akhirnya bukan punya kita doang. Karena hakikat rezeki adalah apa yang kita nikmati, apa yang menjadi fasilitas dan pernah kita gunakan itu rezeki. Yang belum kita gunakan itu bukan rezeki kita, Pak. Bukan rezeki kita. Saya ini aqua gelas ini, Pak, belum tentu jadi rezeki saya kalau saya belum minum. Ketika sudah diminum, berarti rezeki saya. Simple saja. Dan kita tidak terlalu memperdulikan apa yang bukan rezeki kita. Karena apa kata para salafus saleh, setiap rezeki apa yang sudah takdirkan, meskipun jauhnya antara gunung, ketika sudah takdirkan, maka ia akan sampai kepada kerongkongan. Tapi kalau bukan rezeki, meskipun sudah berada di ujung mulut, dia nggak akan sampai kepada kerongkongan kalau bukan rezeki kita. Ar-rizqu yarzuqu walau kana baina jabalain. Ar-rizqu la yarzuqu walau kana baina syafatain. Rezeki itu akan masuk ke dalam kerongkongan meskipun jarak antara kita dengan rezeki itu jarak antara dua gunung. Dan rezeki akan menjadi rezeki ketika dia sudah sampai kepada kerongkongan kita. Kalau misalkan udah jadi rezeki kita. Ya. Jadi demikianlah semua di antara kita ini akan mati. Ya, sebagaimana kata para salafus saleh, tazawwadu minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah dengan sebaik-baik bekal, itu bekal takwa. Karena kalian tidak tahu, kita tidak tahu apakah besok fajar kita akan bisa hidup. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat mati tanpa sebab. Wa kam min saqimin asha hina min ad-dahri. Betapa banyak orang yang sudah sakit bertahun-tahun tapi ternyata dia masih hidup sampai sekarang. Tandanya sakit bukan tanda orang akan meninggal, dan sehat bukan tanda bahwa dia akan hidup selamanya. Demikian dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.